Mari kita gas! Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, untuk video kali ini saya akan memberikan lebih banyak porsi komentar dari warganet Indonesia dan tentu saja warganet Malaysia yang seringkali ajaib tersebut. Dan kita akan berbicara tentang 3 kosakata secara cepat saja. Hal yang menarik adalah dalam 3-4 hari terakhir ini, kolom komentar di kanal YouTube saya itu dibanjiri oleh banyak komentar dari warganet Malaysia. Isi komentarnya seperti yang sudah saya predik, seperti yang saya sudah perkirakan, bahwa isinya itu kalau nggak mencaci maki, menghina, ya mengeluarkan isi kebun binatang. Komentar pertama dari Mbak Yus Mata Batin. Kadang bikin jengkel, tapi bikin ketawa kalau kaum waham membalas komentar. Sebab kedunguannya dikedepankan kalau diajak berargumen. Mereka tidak bisa menjawab, tapi malah komentarnya kemana-mana jauh panggang dari api. Bener, Mbak. Kita bisa membaca ya bagaimana kalau warganet Malaysia memberikan komentar, dan ketika kita membalasnya itu biasanya udah jawabnya tuh udah ngawur kemana-mana itu. Ini adalah memberi komentar ketika saya mengatakan bahwa bukankah warganet Malaysia itu sebagian besar orang Islam? Bukankah dalam Islam itu ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah bacalah. Kemudian ditulis oleh Zinat DN ini. Di Malaysia kata Iqra bukan diartikan sebagai bacalah, tapi di Malaysia maknanya menjadi menghayalah. Ini komentar dari warganet Malaysia, dan menurut saya ini komentar yang kayaknya cerdas tapi justru menunjukkan kebodohannya. Saya harus menggunakan kosakata bodoh ya, karena memang ini menunjukkan kebodohan dan ketololan. Dan ini menurut saya harus dikatakan, supaya ya kalau dia sadar, alhamdulillah, dia nggak sadar, ya itu urusan dia. Katanya beras banyak nyeludupin juga dari Malaysia. Ini adalah di mana ada kejadian pihak Indonesia menangkap penyeludupan beras yang diseludupkan dari Malaysia. Berita itu teman-teman bisa cari di YouTube, bahkan dicari di beberapa stasiun televisi. Nah, yang menariknya adalah si warganet Malaysia ini memberikan emotikon ketawa. Saya nggak habis pikir mengapa dia tertawa. Bukankah dia harusnya mempertanyakan bagaimana beras yang disubsidi untuk mereka, mengapa kok bisa keluar dari Malaysia? Saya nggak ngerti kenapa dia tertawa. Bukankah untuk orang yang waras harusnya dia bertanya, kok bisa beras yang disubsidi, yang harusnya untuk dia, kok bisa keluar dari Malaysia? Nah, dia malah tertawa, gitu loh. Ini gua yang bego atau dia yang goblok, gitu loh. Kemudian dari Mas Adi Sutiharso, beras yang seharusnya untukmu dan keluargamu, ya beras subsidi itu, justru diselundupkan oleh mafia beras di negaramu. Apakah engkau senang akan hal itu? Betul, saya hanya heran aja, ini kok orang ini malah ketawa. Memang kaum waham ini memang cara mikirnya kebalik-balik ya. Urus negara sendiri saja. Oke. Jangan urus negara orang. Jadilah orang bijak jika kamu orang Islam. Wah, bawa Islam nih. Negara Cina besar urus negara sendiri hingga berjaya. Negara kamu hanya tahu menghina negara orang. Ini adalah contoh orang yang, kata Bang Winwanur, mempunyai kolektif narsism. Orang narsis itu mempunyai standar ganda. Mempunyai 2 aturan. Mereka akan meminta kamu untuk meminta maaf. Menghormati mereka. Kamu tidak boleh mengatakan apapun atau mengkritik mereka. Kamu akan melakukan apa saja yang mereka inginkan. Itu yang kalau kita lihat minion-minion yang menjilat itu kan ya. Kamu tidak boleh mempunyai perasaan atau menyatakan perasaan itu. Bagaimanapun, tidak satu pun dari aturan itu berlaku untuk mereka yang narsis ini. Mereka bisa melakukan apa saja, mengatakan apa saja yang mereka inginkan. Terbukti
Terbukti kan? Mereka bisa ngatain kita apa? IQ78, gorila, semua isi kebun binatang, apa semua dia bisa sebutkan. Begitu kita menunjukkan fakta, dia langsung mengatakan apa? Oh, kita ini nak cari gaduh, kita ini nak berkelahi. Saya ingin menyatakan bahwa apa yang Anda lakukan itu tidak benar. Mereka bisa melakukan dan mengatakan apapun yang mereka inginkan, kapanpun mereka inginkan. Mereka tidak pernah meminta maaf dan mereka sama sekali tidak menghargai. Dan mereka menganggap semuanya itu adalah baik-baik saja. Oleh karena itu, kalau teman-teman perhatikan, kanal-kanal yang memuja-muji Malaysia itu kan semua, wah mereka akan memberikan, oh coba kamu lihat ini kanal ini, coba kamu lihat kanal itu. Kenapa? Kanal itu memuji-muji mereka. Sedangkan kanal ini tidak memuji. Kanal ini memberikan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan apa yang tertulis di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Dan tentu saja kebenaran itu memang sangat pahit. Dan seperti yang disebutkan oleh Friedrich Nietzsche, dia mengatakan seperti ini. Kadang-kadang orang tidak mau mendengar kebenaran karena mereka tidak ingin khayalannya itu buyar. Ini dari warganet Indonesia, Palembang. Kalau kata Melayu Palembang, bangsa tipe M itu lolok nian. Bengak dak do betepi. Saya jadi ingat sebuah lagu Bimbo. Bimbo itu adalah salah satu grup musik yang sudah lama ya, sejak tahun 1970-an. Dalam lagu Bimbo itu ada salah satu judul lagunya, Tajam Tidak Bertepi. Kalau tipe M ini, menurut orang Melayu Palembang, bengak dak do betepi. Ini komentar dari warganet Malaysia yang menurut saya memang, apa ya, nyundul langit banget ini bodohnya gitu loh. Ketika saya berbicara kosakata pepet dan pepet. Saya ingin melakukan koreksi juga bahwa yang namanya penyebutan huruf E itu bukan E pepet, tapi E pepet. Jadi E pepet dan E taling. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kan ada penyebutan pepet. Dan pepet itu adalah untuk membedakan penyebutan huruf E. Nah, di dalam video itu saya sebutkan bahwa kosakata pepet itu juga ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Dan saat itu saya mempertanyakan, mengapa ada kosakata pepet di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia? Karena cara orang Malaysia menyebutkan huruf E itu bukan E, tapi I. Disebabkan cara orang Malaysia menyebutkan huruf E itu sebagai I, maka seharusnya mereka tidak ada masalah dengan E pepet. Cara mereka mengeja, E itu dibaca I. Kenapa harus ada kosakata pepet yang menyatakan ini adalah untuk penyebutan huruf E? Sedangkan di Malaysia, mereka tidak menyebutkan huruf E. Mereka menyebutkannya I. Si warganet Malaysia yang sok pintar ini mengatakan begini, huruf A akan disebut A, tapi si Walid, nah dia ngomongnya saya si Walid, padahal film Walid itu dari Malaysia, film Ajaran Sesat. Ajaran Sesat itu kan lebih banyak di Malaysia ya, ada Al-Arkam, Kerajaan Langit Ayah Pin, kemudian apa lagi? Yang terbaru Global Ikhwan. Dia mempertanyakan di mana saya belajar, dia pun tidak tahu. Masakan huruf A disebut E, yang ada masalah saya katanya. Sebenarnya yang ada masalah itu dia. Dia itu terlalu naif. Hatinya itu terlalu sempit untuk mengetahui apa yang saya maksudkan. Dan saya nggak tahu apakah dia melihat video saya atau enggak. Ya, atau mungkin hanya ngelihat sedikit aja udah langsung koar-koar begitu ya. Dibalas oleh Mas Muhammad Saiful Anam, kuping kau yang kopok tuh, yang beliau maksud itu huruf E di negaramu itu dibaca I, bukan A dibaca E. Dari episode 119, di mana dalam episode 119 itu saya menjelaskan di Malaysia itu ada nama Jalan Garuda. Padahal di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia tidak ada kosakata Garuda, yang ada Geroda. Saya menunjukkan bahwa ada nama Jalan Garuda di Malaysia. Nah, orang ini menuliskan apa? Nama jalan tidak tertakluk. Maksudnya, nama jalan itu tidak harus mengikuti menurut kamus mereka. Maksudnya, kalau kamu ingin memberikan nama jalan, kamu nggak harus merujuk kepada apa yang seharusnya menjadi tulisan baku di dalam kamusmu. Gitu maksudnya. Jadi yang goblok itu sebenarnya siapa? Lu apa gue? Channel hoax IQ78 pun ada manusia yang berlangganan. My stupidity is out of this world. Inilah yang disebutkan orang goblok, tapi menyebut semua orang itu goblok. Dia mengatakan channel hoax. Kanal ini
berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Anda mau mengatakan hoax yang mana? Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kamus Anda? Kamus Anda banyak mengadopsi, mengambil, meminjam, memungut kosakata dari Indonesia. Jadi hoaxnya di mana? Ayo, jujurlah padaku. Ini contoh orang narsis. Orang narsis itu mereka memang tidak bisa menerima nilai-nilai kebenaran. Begitu mereka melihat nilai kebenaran, maka mereka akan menjadi playing victim atau menuduh orang lain itu gila. Ini dia contoh-contohnya. Teman-teman bisa lihat sendiri komentar-komentar dari warganet sebelah ini. Isinya itu selalu kayak merendahkan, menghina semua isinya. Mereka tidak pernah berbicara apa inti dari video saya. Omongannya ya seperti ini semua gitu loh. Makanya begitu warganet sebelah ini sudah ngomongnya kayak gini, artinya dia sudah tidak punya fakta atau argumen lagi. Sehingga untuk merasa dirinya itu tetap superior, ya harus mengeluarkan kata-kata hinaan seperti ini. Emang lu pikir gue merasa terhina? Enggak! Gue malah seneng lu nulis-nulis kayak gini. Supaya apa? Semakin kelihatan goblok lu gitu loh. Lebih kurang 35-40% orang Melayu di Malaysia adalah berketurunan Jawa. Berarti 40% orang Melayu di Malaysia itu hama dong. Sejak zaman Kesultanan Melaka lagi. Waduh, kenapa nggak dari Sriwijaya aja? Kenapa nggak dari Nabi Adam gitu ya? Maka kosakata bahasa Jawa memang sudah sebati. Sebati itu sudah nyampur banget gitu ya. Ada dalam pergaulan masyarakat Malaysia sejak berabad lamanya. Kenapa saya ketawa, teman-teman? Berapa persen sih orang Jawa di Malaysia yang bisa berbahasa Jawa? Jawab itu dulu lah. Yang kedua, Anda mengatakan bahwa kosakata Jawa itu sudah sebati. Sebatinya di mana? Apakah kosakata bahasa Jawa itu semuanya digunakan di Malaysia? Ngaku aja lah. Buang masa konten sebab saya bukan nak belajar bahasa Indonesia. Saya bercakap dalam bahasa Malaysia. Tidak ada bahasa Malaysia. Ayo, Anda mau protes nggak kalau saya mengatakan bahwa tidak ada bahasa Malaysia? Protes kalau berani. Kemudian, mencopet itu bahasa Indonesia karena itu adalah hal biasa di Indonesia, mencopet barang subsidi di Malaysia. Nah ini nih, heran gue dengan kebodohan mereka yang dipertontonkan dan mereka bangga dengan kebodohan itu. Bagaimana bisa Indonesia mencopet barang subsidimu yang di Malaysia kalau tidak ada orang dari Malaysia membawa barang subsidimu itu keluar dari Malaysia? Lalu kok bangga barang subsidi lu dicopet? Channel sampah, channel ini perbodoh netizen Indonesia. Lu malu sama kamus lu ya? Udah ngaku jujur aja lah. Topik yang memburukkan Malaides memang dapat sambutan hangat dari Indonesia. Memburukkan di mana? Saya berbicara tentang Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Memburukkannya di mana? Kamu merasa diburukkan? Ya, coba kamu tanya lah. Mengapa kamusmu bisa seperti itu? Gitu harusnya. Mikirnya tuh jangan kebalik-balik. Setelah itu, ada dong yang menyambut. Itu sudah biasa, warga mereka sangat suka benda yang haram. Kok saya jadi ingat pajak judi kasino di Genting Highland ya? Itu nggak haram ya? Halal, halal. Komen konten. Emang lu siapa nyuruh-nyuruh gue? Aku saran kamu baca sejarah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia itu buat warga Malaysia saja. Saya justru menyarankan Anda untuk membaca kamus bahasa Anda. Sebab kalau Anda membaca kamus bahasa Anda tidak akan menuliskan bahwa kamus itu buat warga Malaysia saja. Anda ingin saya membacakan apa yang tertulis di dalam kamus Anda? Saya akan bacakan. Kamus ini merupakan sebuah kamus umum bahasa Melayu yang paling autentik yang menjadi rujukan utama pengguna bahasa Melayu di Malaysia dan juga di negara lain yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama negara masing-masing seperti Indonesia. Indonesia tidak menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Masih nggak paham juga itu?
Ini juga untuk membalas komentar dari salah satu warganet Maledes yang menuliskan, siapa yang tak menghormati wilayah negara kesatuan Republik Indonesia? Menurut Anda, tulisan di dalam kamus Anda itu menghormati kedaulatan Indonesia nggak? Coba jawab. Menurut Anda, ucapan dari salah satu cendekiawan atau profesor Anda itu yang mengatakan bahasa Indonesia itu tidak ada, menurut Anda, itu menghormati kedaulatan negara Indonesia nggak? Apakah Anda mengharapkan rakyat Indonesia diam saja? Dikatakan bahasa Indonesia itu nggak ada, dan dikatakan bahwa, oh, Indonesia itu bahasa utamanya bahasa Melayu. Apakah Anda mengharapkan rakyat Indonesia diam saja dikatakan seperti itu? Apakah rasa superioritas Anda itu terlalu tinggi sehingga Anda ingin merendahkan Indonesia? Komentar dari warganet Indonesia, Mbak Cinta Hudi. Ada kosakata Sontoloyo nggak di kamus bahasa Bani Sontoloyo itu? Sontoloyo, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah konyol, tidak beres, bodoh, dipakai sebagai kata makian. Apakah ada kosakata Sontoloyo di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia? Ada dong. Pungutan bahasa, bahasa apa? Bahasa apa? Indonesia. Kata untuk menyatakan sesuatu tidak baik, buruk, tolol, dan lain-lain. Padahal sebenarnya bukan buruk. Jadi Anda masih mau mengatakan kamus Anda itu autentik, kalau ternyata di dalam kamus Anda itu memungut bahasa dari Indonesia. Dan Anda masih mengatakan bahwa kamus ini rujukan utama yang paling autentik bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu itu digunakan di Indonesia. Tapi lu mengambil bahasa Indonesia. Komentar dari warganet Indonesia, Y. Glitzer. Rasanya saya agak-agak mengerti mengapa lumayan itu sama dengan agak banyak dan mengapa sama dengan banyak sekali di Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Beliau ini memberi komentar ketika dalam video saya bahwa kosakata lumayan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia itu bisa berarti agak banyak dan bisa berarti banyak sekali. Jadi kosakata lumayan itu artinya agak banyak atau banyak sekali? Yang mana yang benar gitu loh. Beliau meneruskan, biasanya kan orang-orang Indonesia itu ada rasa sungkan kalau punya sesuatu yang melimpah. Jadi maksudnya orang Indonesia itu tidak pamer. Misalnya, kamu kerja di situ gajinya besar nggak? Ah, lumayan. Padahal sebenarnya gajinya besar. Maka dari itu, mungkin pembuat Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia itu ingin menangkap rasa sungkan itu. Jadi ditulislah, lumayan berarti agak banyak dan juga banyak sekali. Ngomong-ngomong, di Bahasa Indonesia versi Malaysia ada kosakata sungkan nggak? Sungkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mempunyai definisi malas mengerjakan sesuatu, enggan. Contoh kalimat, ia sungkan bekerja di kebun. Definisi kedua, merasa tidak enak hati, ia sungkan menegur orang itu. Definisi ketiga, menaruh hormat, segan. Ada perasaan sungkan dalam hatiku terhadap guru itu. Apakah ada kosakata sungkan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia? Ada dong. Tertulis sebagai pungutan bahasa Jawa. Definisinya apa? Tidak mau mengerjakan sesuatu enggan segan. Sama nggak definisinya dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Mana yang tadi ngomong sebati-sebati itu? Emangnya kosakata sungkan ini digunakan secara luas di Malaysia? Enggak. Kenapa? Menurut pernyataan salah satu mantan dosen Universiti Kebangsaan Malaysia mengatakan bahwa 95% kosakata pinjaman itu tidak laku dan tidak digunakan di Malaysia. Ini kosakata pinjaman Jawa kan? Terakhir, komentar dari warganet Indonesia. Rahmat7750. Mas, untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia, kosakata bolot asli Betawi harus diresmikan jadi kosakata contoh orang Maledes. Kupingnya pada bolot, budek, bonge. Bolot di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai definisi pertama, balut bungkus. Dan itu definisi arkais. Dan itu sudah arkais. Arkais adalah sudah jarang rakyat Indonesia mengetahui
arti kosakata bolot itu sebagai balut dan bungkus. Indonesia lebih banyak mengenal kosakata bolot dengan definisi sebagai daki, tuli, peka, bodoh, tolol. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, membolot itu adalah membalut, membungkus, memalut. Itu saja. Apakah ada kosakata bolot di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia? Ada dong. Dan itu langsung mempunyai kosakata turunan. Membolot, membalut, membungkus dengan tergesa-gesa. Sama nggak definisinya dengan kosakata membolot di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Membalut, membungkus. Namun, yang lebih menarik, terdapat definisi kedua kosakata membolot di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia, yaitu memenangi, menggondol, memperoleh. Misalkan ini ya, kita mempunyai pemain bulu tangkis terkenal di Indonesia yang menciptakan gerakan namanya King Smash. Nama beliau adalah Lim Swee King. Jadi kalau di berita Indonesia, Lim Swee King menggondol juara tunggal putra dan ganda putra di kejuaraan Indonesia terbuka. Kalau di dalam artikel surat kabar di negara sebelah, itu akan tertulis seperti ini. Lim Swee King membolot johan perseorangan lelaki dan beregu lelaki untuk kejuaraan Indonesia terbuka. Menggondol itu sinonim dengan membolot. Oh my God. Kemudian ada kosakata turunan, biasa untuk menambah perbendaharaan. Oke, biasa ini. Pembolot orang, yaitu kumpulan pasukan dan sebagainya yang membolot. Gua nggak ngerti maksud lu apa. Teman-teman, saya yakin teman-teman pasti tertawa ngakak-ngakak dengan video ini. Jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi lebih riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah!